Hai, aku Dimas Ardi dan sesuai dengan judul video, kali ini aku akan share pengalamanku kepada kalian tentang bagaimana aku bisa diterima di UGM dengan nilai UTBK aku yang cuma 500-an. Sebelumnya aku mau ngasih tahu ke kalian bahwa sebenarnya aku itu lulus dari SMA tahun 2018, tapi aku baru masuk di UGM tahun 2019 via ujian mandiri atau UTUL. Sedikit cerita, untuk UTUL pada tahun 2018 dan 2019 sendiri itu sebenarnya tidak terlalu jauh berbeda dari segi soal dan metode ujiannya. Kenapa aku bisa bilang gitu? Karena memang aku udah 2 kali ikut UTUL di tahun 2018 dan 2019. Nah, di tahun 2018 aku emang masih bodo amat dengan ujian, males-malesan, dan mungkin aku kurang belajar. Pokoknya aku gak punya strategi buat ujian masuk PTN, dan yang paling parahnya aku males baca sih. Jadi ya gitu, aku di tahun 2018 gak diterima di satupun PTN. Hal itu yang membuat aku sadar bahwa untuk masuk di PTN itu sulit dan butuh usaha, sehingga aku memutuskan untuk gap year dan mulai belajar lagi untuk SBMPTN. Nah, untuk cerita selanjutnya mungkin aku akan ceritakan di video selanjutnya. Lanjut lagi ke bahasan utama kita, yakni tentang bagaimana nilaiku UTBK yang cuma 500-an bisa membawaku keterima masuk ke UGM. Jujur, aku kaget bisa diterima di UGM dengan nilai UTBK aku yang cuma 500-an. Karena sebenarnya aku dari awal betul itu udah pesimis bahwa aku akan diterima di UGM. Nah, bagi kalian yang belum tahu tentang UTUL sendiri, mungkin aku akan kasih tahu kalian sedikit tentang UTUL itu sendiri. Nah, UTUL sendiri itu merupakan seleksi masuk UGM yang menggunakan kombinasi dari ujian tulis berbasis komputer atau UTBK dengan nilai ujian tulis sendiri atau UTUL yang diselenggarakan oleh UGM. Jadi sebelum kalian ikut UTUL, pastikan kalian telah mengikuti UTBK dan memiliki nilai dari hasil UTBK, karena itu merupakan salah satu syarat utama dalam mengikuti UTUL. UTUL sendiri kalau nggak salah itu dibagi menjadi 3 kelompok atau jenis ujian, yakni yang pertama itu ada kelompok ujian sains dan teknologi atau saintek, dan yang kedua itu kelompok sosum, dan yang ketiga kalian bisa ambil untuk kelompok campuran. Nah, setiap peserta dapat mengikuti kelompok ujian saintek atau sosum, atau kalian bisa ambil campuran. Nah, untuk biaya UTUL sendiri, apabila kalian tes di wilayah Jogja itu akan dikenakan biaya sekitar 325.000, dan di luar Jogja akan dikenakan sekitar 550.000. Nah, kembali lagi ke judul utama video, aku akan share beberapa tips yang mungkin akan membantu kalian dan semoga berguna sehingga kalian dapat diterima di UGM. Oke, langsung saja ke tips yang pertama dariku, yakni tentang pilihan jurusan kalian. Nah, soal ini sudah jelas bahwa kalian harus menentukan apakah kalian mau ambil dari kelompok saintek ataupun jurusan dari kelompok sosum, atau mungkin kalian akan mengambil dua-duanya. Hal ini tergantung dengan pilihan UTBK kalian, apakah kemarin kalian saat UTBK mengambil sosum ataupun ambil saintek. Di cerita, jadi aku dulu UTBK ambil saintek, sehingga aku UTUL dulu juga aku ambil saintek. Karena apa? Soalnya UTUL kan memakai 2 nilai gabungan, UTBK itu sendiri dan UTUL itu sendiri. Jadi aku berpikiran bahwa nilai UTBK yang saintek itu akan dapat digabung dengan nilai UTUL yang juga saintek. Tapi untuk di tahun 2020 ini aku kurang tahu ya, karena kabarnya ujian UTBK hanya menggunakan soal TPS, sehingga mungkin tidak ada nilai kelompok, apakah nilai kelompok sosum ataupun nilai kelompok saintek. Nah, di sini aku akan rekomendasikan kalian saat memilih kelompok ujian, pastikan kalian memilih kelompok yang kalian minati dan sudah kalian pelajari sebelumnya. Soalnya terlalu riskan apabila kalian belajar saintek untuk SBM tapi saat UTUL kalian mengambil sosum. Resikonya terlalu besar, tapi apabila kalian mau, kalian juga bisa ambil dua-duanya, yakni kalian bisa ambil kelompok campuran. Tapi kelemahannya ya
kalian harus belajar 2 materi sekaligus, dan juga untuk biaya ujian yang pasti lebih mahal sih kalau yang aku tahu. Oke, masuk ke tips yang kedua, yakni tentang urutan kalian dalam memilih jurusan. Nah, setelah kalian menentukan apakah kalian mau ambil kelompok saintek ataupun kelompok sosum, kemudian kalian harus menentukan juga tentang jurusan apa sih yang kalian benar-benar kalian mau. Nah, aku mungkin akan share sedikit tips yang mungkin penting banget buat kalian. Jadi selama aku kuliah, aku banyak tanya ke teman-temanku yang juga ikut utul dulu tentang pilihan mereka, sehingga mereka bisa diterima di jurusan mereka sekarang atau jurusanku. Jadi setelah aku tanya-tanya ke mereka, sebagian besar dari teman-temanku yang ikut utul itu mereka diterima di pilihan pertama, dan tidak ada ataupun jarang dari mereka yang diterima di pilihan kedua ataupun ketiga. Jadi gini, utul itu kan kalian bakalan diberi pilihan untuk menentukan jurusan sebanyak 3 jurusan yang kalian mau daftar. Aku beri contoh, untuk pilihan pertama mungkin kalian akan daftar kedokteran, dan yang kedua mungkin kalian akan daftar farmasi, dan ketiga misalnya kalian ambil keperawatan. Nah, untuk aku sendiri dulu, aku itu pilihan pertama aku ambil kedokteran hewan, yang kedua itu aku ambil biologi, dan yang ketiga aku ambil peternakan. Nah, ternyata aku itu diterima di pilihan pertama, yakni kedokteran hewan. Nah, setelah diterima itu aku banyak tanya-tanya ke teman-temanku yang diterima di jalur utul juga. Nah, ternyata mereka semua memilih kedokteran hewan di pilihan pertama. Jadi teman-temanku itu diterima di pilihan pertama semua. Jadi tips buat kalian yang mau ikut utul untuk pilihan jurusannya, pilihlah jurusan yang emang kalian benar-benar mau atau kalian inginkan, dan taruh jurusan itu di pilihan pertama. Jangan kalian taruh jurusan itu di pilihan kedua ataupun ketiga. Intinya kalian harus optimis untuk memilih jurusan yang kalian mau. Taruh pilihan di pertama, jangan pesimis gak akan keterima, atau terus kalian taruh di pilihanmu kedua atau ketiga. Menurutku jarang sih ada yang diterima di pilihan kedua atau ketiga saat utul. Nah, lalu masuk ke tips yang ketiga, ini berkaitan dengan nilai UTBK kalian. Hal ini berkaitan dengan berapa nilai rata-rata dari UTBK yang kalian dapatkan saat mengikuti UTBK. Nah, sedikit cerita. Jadi dulu aku saat UTBK itu kan ada dua kali UTBK. Nah, yang pertama itu aku nilai rata-ratanya itu jelek banget. Jadi nilai rata-rataku yang pertama itu, mungkin kalian nggak percaya sih, tapi nilai rata-rataku itu 528. Iya, emang 528 itu dikit banget. Jadi aku udah pesimis duluan buat ambil PTN favorit kayak UGM ataupun PTN favorit lainnya. Nah, lalu di UTBK yang kedua aku itu dapet nilai UTBK yang jika di rata-rata sekitar 575. Itu agak mending dari nilai yang pertama, tapi menurutku memang masih sangat sedikit bila dibandingkan dengan nilai orang-orang yang mereka dapat saat itu. Dulu itu aku sempat pusing karena nilaiku itu di bawah 600. Itu aku pusing mau kuliah di mana, dan beneran dong aku SBM gak diterima. Kalau nggak salah aku waktu itu untuk SBM aku daftar di UPN Jogja. Yang pertama itu jurusan agroteknologi, dan yang kedua itu kalau nggak salah aku ambil ilmu tanah. Dengan nilaiku yang rata-rata cuma 575 yang paling tinggi, aku nggak keterima di PTN itu. Nah, ini tipsnya buat kalian. Jadi setelah aku itu diterima di UGM lewat utul, aku banyak tanya ke teman-temanku juga yang masuk lewat SBM di jurusanku, yakni kedokteran hewan. Nah, nilai mereka itu sekitar 630 sampai 670-an. Sedangkan nilai UTBK dari teman-temanku yang ikut utul itu sekitar 570 sampai 600-an. Jadi nilai UTBK yang diterima lewat SBM itu jaraknya nggak terlalu jauh dari nilai mereka yang diterima lewat jalur utul. Jadi tipsnya itu kalian pastikan bahwa nilai UTBK kalian tidak terpaut jauh dengan nilai teman-teman kalian yang diterima lewat jalur SBM di jurusan yang kalian mau. Tapi bila nilai teman-teman memang terpaut agak jauh, jangan pesimis, karena untuk penilaian dari utul sendiri
nggak ada yang tahu bobot penilainya antara nilai UTBK dan nilai UTUL. Jadi kalian bisa tingkatkan nilai kalian di ujian tulis atau UTULnya semaksimal mungkin, sehingga kemungkinan kalian untuk diterima itu akan jauh lebih besar. Oke, masuk ke tips yang keempat, yakni tentang cara pengerjaan soal. Nah, hal ini terkait dengan pengerjaan soal. Jadi di UTUL ini ada 3 materi yang akan diujikan, yakni tentang tes kemampuan dasar umum atau TKDU. Nah, itu terdiri dari matematika dasar, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Lalu ada tes potensi akademik atau TPA, dan tes kemampuan saintek kalau kalian ambil saintek, tes kemampuan sosum kalau kalian ambil sosum. Biasanya kalian akan disuruh untuk mengerjakan tes kemampuan saintek atau kemampuan sosum kalian dulu di awal, terus nanti habis itu istirahat dan dilanjut dengan pengerjaan soal TKDU dan TPA. Jadi untuk soal TKDU dan TPA ini nanti digabung jadi satu dalam satu buku soal. Nah, tipsnya buat kalian saat mengerjakan soal itu, yang pertama untuk pengerjaan soal itu kalian jangan terpaku ke satu soal. Misal kalian nggak tahu jawabannya apa, langsung skip aja. Jadi kalian itu kerjakan soal-soal yang mungkin kalian bisa dulu. Jangan sampai waktu kalian itu habis buat mantengin satu soal yang mungkin kalian susah untuk jawab. Terus kalian tuh jangan asal nembak soal karena kalian nggak tahu jawabannya, karena setiap soal yang salah itu bakalan ada poin minus 1. Lebih baik soalnya dilewati, di skip, daripada main tembak-tembakan. Kalian hanya akan mengikis poin yang udah kalian dapatkan di soal yang jawabannya udah pasti benar. Nah, saat mengerjakan soal kalian juga nggak boleh panik, karena biasanya kalau kalian panik itu materi yang mungkin kalian telah pelajari sebelumnya, jadi susah untuk kalian ingat kembali. Ngerjainnya itu tetap kalem, teratur, tapi kalian perhatikan juga waktu yang ada. Jangan sampai nanti kalian terlalu santai malah tidak sadar bahwa waktunya telah habis. Nah, itu kan parah banget kan. Nah, tips yang terakhir adalah tentang belajar kalian, dan jangan lupa yang utama adalah berdoa. Belajarlah sesuai dengan cara kalian belajar masing-masing. Latih kemampuan kalian dalam mengerjakan soal. Mungkin kalian bisa coba kerjakan soal UTUL yang tahun lalu. Kali aja model soal untuk tahun besok tidak jauh berbeda dari tahun lalu, sehingga dapat membantu kalian. Dan yang paling utama tentunya kalian jangan lupa untuk berdoa, karena rezeki itu nggak ada yang tahu. Contohnya aku dulu pesimis bakalan masuk di UGM, ternyata gak disangka aku bisa diterima, dan itu tidak luput dari campur tangan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, itu tadi beberapa tips yang mungkin dapat berguna buat kalian yang akan mengikuti UTUL di UGM. Terima kasih telah menonton. Apabila kalian punya kritik, saran, ataupun pertanyaan, boleh kalian tulis di komentar di bawah. Like jika kalian suka, dan jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.